Tuhan, selamat kita ketemu kembali pada online minggu ini. Gimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya berdoa dan saya percaya kita semua terpelihara sempurna oleh kasih setia Tuhan yang besar. Mari hari ini kita mau beribadah kembali, mari siapkan hatimu. Dan mari kita mau berdoa bersama, kita mulai ibadah kita sama-sama. Terima kasih Bapak yang baik buat kasih setiamu yang besar. Dan kami percaya hari ini Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Dan Engkau menyatakan anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami. Karena itu Engkau mengurapi hamba-Mu yang melayani, dan Engkau menguduskan kami semua dengan kuasa darah domba Allah. Dan kami percaya kami dilayakkan masuk dalam hadirat-Mu, kami dilayakkan diberkati dalam hadirat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami buka hati kami mulai ibadah kami, dan kami percaya hadirat Tuhan menjamah setiap kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang telah siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan. Apapun hari ini keadaan kita mau berkata kita tenang di dalam hadirat Tuhan. Mari nyanyikan sama-sama pujian ini dengan iman. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Lagi dari awal, katakan sama-sama. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Oh, hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Sama-sama katakan pertolonganku begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Oh, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari dari awal dengan iman katakan lagi sama-sama. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Lagi dari awal katakan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang jawaban hidupku. Amin, amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Sama-sama katakan pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Oh,
rasakan kasih-Mu Tuhan. Lagi katakan, oh pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Oh pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, sama-sama katakan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Lagi katakan, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari sembah, haleluya. Mari saudara yang di rumah, mari angkat suaramu, sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau sumber pertolongan kami, padamu kami percaya, padamu kami berharap. Haleluya, 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 haleluya. Engkau Tuhan yang selalu kami andalkan, karena Engkau sumber segala-galanya dari hidup kami, Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah Tuhan. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan, pegang tangan kami, tuntun langkah hidup kami. Haleluya, haleluya. Sama-sama serukan Yesus, Yesus pegang erat
serukan lagi. Oh Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Lagi katakan, Engkau alasan selama ku hidup. Yang percaya, mari berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau akan terus pegang tangan kami, Engkau terus tuntun hidup kami. Dan kami akan berjalan bersama dengan Tuhan. Dari kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar. Dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Kami buka hati kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dan yang percaya, sama-sama katakan amin, 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 amin. Shalom, puji Tuhan. Kita ketemu kembali dalam ibadah online. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 13 mulai. Nah, ada beberapa ayat yang kita baca, saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan berkata begini. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, sekali lagi kata orang, siapakah anak manusia itu? Jadi Yesus bertanya tentang kata orang siapa dirinya. Ayat 14, jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat 17 terakhir, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Yang percaya firman Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Yesus bertanya, menurut orang siapa aku? Jadi yang pertama adalah begini, selalu ada pendapat orang tentang siapa kita. Ya, selalu. Beberapa orang juga mungkin menganggap engkau sombong. Ya. Beberapa orang mungkin menganggap engkau pecundang. Beberapa orang juga mungkin akan menganggap engkau hebat. Wah, luar biasa. Beberapa orang juga menganggap mungkin engkau, wow, dahsyat luar biasa. Tapi sebenarnya apa yang orang katakan, apa yang menjadi pendapat orang tentang siapa diri Anda, belum tentu itu menjadi kebenaran. Ya. Nah, seperti halnya Yesus. Mereka berkata Yesus itu, ada yang berkata Yesus itu nabi, ada yang berkata Yesus itu seperti Yohanes Pembaptis. Semua pendapat orang. Dan tidak ada satupun dari pendapat orang itu benar tentang siapa diri Yesus. Jadi yang pertama saya mau beritahu, tidak semua pendapat orang tentang dirimu itu benar, belum tentu. Ya. Yang kedua adalah pendapat dirimu sendiri. Ya, makanya Yesus sebelum bertanya kepada muridnya, menurutmu siapa aku? Ya, pendapat dirimu sendiri tentang siapa dirimu. Ya. Jadi Anda itu bisa melihat dirimu dan Anda bisa menilai siapa dirimu. Ya. Dan biasanya Anda menilai siapa diri Anda berdasarkan karena fakta-fakta ataupun kenyataan-kenyataan yang sedang engkau alami hari ini. Ya, contoh misalnya begini, ada orang berkata begini, Pak, saya memang sial Pak, saya ini bohoki, gak ada rezeki saya Pak. Kenapa? Karena saya kerja ini gagal, kerja itu gagal, saya kerja ini gagal, saya kerja itu gagal. Memang Pak, saya kayaknya orangnya gak ada hokinya sama sekali Pak. Saya ini orangnya sial Pak. Saya ini pecundang Pak, saya loser Pak. Saya lihat hidup saya ini ngerjain apa aja Pak, gagal. Saya pegang apa aja Pak, pasti Pak, gagal Pak. Dan Anda kemudian menilai diri Anda menjadi orang yang gagal.
Karena berdasarkan fakta-fakta dari kehidupan Anda menilai itu. Ada juga orang menilai dirinya, Pak saya baik loh Pak, meskipun orang bilang jelek-jelekkan saya sebenarnya baik Pak. Kenapa? Saya suka memberi, saya suka lakukan ini, saya suka lakukan ini. Berdasarkan fakta-fakta itulah kemudian Anda menilai diri Anda baik. Jadi ada pendapat orang, ada pendapat Anda sendiri tentang siapa diri Anda. Tapi yang ketiga, ya, Simon Petrus kemudian berkata, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus menjawab, itu diberitahu oleh Bapa, diilhami oleh Bapa kepadamu. Bapa yang memberitahu kepadamu. Jadi yang ketiga adalah pendapat Tuhan tentang siapa kita. Ya. Dan menurut saya, pendapat orang belum tentu benar. Pendapat kita sendiri tentang diri kita bisa saja salah. Tapi yang paling benar adalah apa pendapat Tuhan tentang siapa diri kita. Dan ini penting saudara ya. Kenapa? Karena Anda akan punya kekuatan luar biasa menjalani kehidupan ini. Anda meskipun gagal, Anda akan bangkit lagi. Anda akan berjuang lagi. Mungkin ada banyak masalah, Anda akan tetap kuat ketika Anda tahu siapa Anda di mata Tuhan. Saya kasih contoh misalnya. Suatu hari Yesus bersama murid-murid naik perahu. Di tengah jalan, mereka ditimpa oleh angin tofan. Nah perhatikan ini, murid-murid bingung, takut, ya. Sementara Yesus cuma tertidur. Bahkan murid-muridnya kemudian saking jengkelnya lihat Yesus tidur, mereka kemudian membangunkan Yesus dengan sedikit kasar berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa. Ya. Pertanyaannya begini, kenapa Yesus bisa tidur, yang lain bingung? Kalau saudara berkata, Pak, ya Yesus tenang-tenang karena dia Tuhan. Sebenarnya bukan itu. Karena kita semua percaya bahwa Yesus selama dia ada di muka bumi ini, dia 100% manusia. Ya. Lalu apa yang membuat Yesus tidur? Karena begini, dia tahu siapa dirinya. Dia tahu apa yang menjadi destininya. Destininya adalah bahwa dia tidak akan mungkin mati tenggelam. Dia tahu dia akan mati dengan naik ke atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Makanya dia tenang-tenang saja. Makanya juga begini, ketika Anda nggak tahu siapa dirimu, ketika ada masalah Anda bingung, depresi, aduh gimana ini? Aduh gimana ini? Lalu Anda mulai menyalahkan orang, seperti murid-murid kata, Guru kau tidak binasa, kau tidak peduli kami binasa. Anda mungkin mulai marah-marah, Anda mungkin mulai cemas, takut, depresi. Dan Anda lupa pendapat Tuhan tentang dirimu. Bukankah Tuhan pernah berkata begini, pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan biasa yang tidak pernah melampaui kekuatanmu. Jadi meskipun Anda berkata saya nggak kuat, menurut Tuhan Anda kuat. Saya bisa dengar kata amin. Meskipun Anda berkata, Pak persoalan saya berat, tapi menurut Tuhan Anda cukup mampu, cukup kuat menanggungnya. Makanya Tuhan izinkan Anda ngalami itu. Karena itu Anda jangan menilai dirimu menurut apa yang kau rasakan, apa yang menjadi pendapat orang atas hidupmu, tapi selalu lihat apa pendapat Tuhan tentang siapa dirimu. Saya bisa dengar kata amin. Nah, saya mau tunjukkan beberapa contoh dalam Alkitab bahwa sangat berbahaya sekali kalau Anda hidup pertama menurut pendapat Anda sendiri. Yang kedua, Anda sangat berbahaya kalau Anda hidup menurut pendapat orang. Tapi Anda harus ikut menurut apa yang Tuhan katakan tentang siapa diri Anda. Saya melihat ada satu hal yang aneh. Kenapa saudara tahu begini? Kita ini sangat percaya siapa Tuhan. Pak, dia Tuhan yang hebat, dia Tuhan yang luar biasa, dia Tuhan yang dahsyat, dia Tuhan yang sanggup melakukan ini dan itu, perkara besar. Dia sanggup, saya tahu siapa Tuhan saya. Masalahnya, saya mau tanya sama Anda hari ini. Saya tidak akan bertanya siapa Tuhan menurut Anda, tapi saya akan bertanya siapa Anda menurut Tuhan. Dan menurut saya yakin betul Anda bukan loser menurut Tuhan. Di pemandangan Tuhan, Anda bukan pecundang. Bisa bilang amin. Di mata Tuhan, Anda bukan orang lemah karena dia sudah memberikan kekuatan kepadamu. Di mata Tuhan, Anda bukan orang gagal. Tapi Anda adalah orang-orang yang sedang dipersiapkan Tuhan untuk meraih sesuatu yang lebih besar. Untuk melakukan perkara-perkara besar di dalam hidupmu.
Itu yang pendapat Tuhan tentang siapa dirimu. Nah sekali lagi saya kasih contoh dalam Alkitab. Bagaimana orang-orang itu dilumpuhkan dengan pendapat-pendapat orang maupun pendapat dirinya tentang siapa dirinya. Nah saya mulai dari pendapat orang lebih dulu. Nah baca sama-sama di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. Minggu lalu saya sudah bahas ayat ini tentang Goliat melawan Daud. Nah ini kisahnya di mana Daud ada di medan pertempuran karena disuruh oleh ayahnya. Lalu dia mendengar tantangan-tantangan Goliat. Nah kemudian lihat apa pendapat yang pertama tentang Daud. Ayat 28, 1 Samuel 17 ayat 28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang?" Jadi kakaknya ini marahin Daud. "Mengapa engkau datang? Pada siapa kau tinggalkan kambing domba 2-3 ekor itu di padang gurun?" Nah perhatikan ini apa pendapat kakaknya tentang Daud. "Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu." Dalam terjemahan Indonesia sehari-hari terjemahkan begini. "Aku tahu bahwa kamu ini berlagak berani. Sok berani." Nah saudara tahu bahwa berani dengan sok berani itu dua hal yang berbeda. Kaya dengan sok kaya itu dua hal yang berbeda. Nah jadi kakaknya berpendapat Daud ini bukan berani, cuma sok berani, ya. Dan lihat ayat bagian selanjutnya, ya. "Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Jadi kakaknya berkata engkau datang cuma pengen lihat pertempuran, padahal sebenarnya Daud datang di medan pertempuran itu karena disuruh oleh ayahnya ngantar makanan. Dan selalu aja, perhatikan ini, ada orang, apapun yang Anda lakukan, selalu aja ada orang yang berpandangan negatif tentang Anda. Daud tidak pernah merencanakan untuk datang ke medan pertempuran. Tapi Daud disuruh oleh Isai, tapi selalu aja ada orang menganggap negatif apa yang Anda lakukan. Kamu memang sengaja datang ke medan pertempuran. Dan yang paling luar biasanya lagi, Daud menurut kakaknya, dia bukan berani, tapi sok berani. Dia bukan percaya, tapi sok percaya. Dia bukan beriman, tapi sok beriman. Ya. Nah saudara tahu, selalu akan ada orang yang berpendapat begitu kepada kita. Kalau kita percaya, akan ada orang yang berkata, "Alah sok beriman lo." Ya. Kalau engkau berani, akan ada orang berkata, "Alah sok berani kamu." Ya. Kalau Anda melakukan hal, selalu ada pendapat orang. Nah itu yang pertama pendapat kakaknya. Nah sekarang saya mau tunjukkan pendapat Raja Saul tentang Daud. Lihat ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin," sekali lagi saya ulangi, "tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia." Jadi Raja Saul aja bilang tidak mungkin. Saul tidak bilang kecil kemungkinannya, bukan. Kalau kecil kemungkinan masih bisa ada mungkin. Tapi Saul berkata, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari mudanya telah menjadi prajurit. Saul berpendapat, tidak mungkin kamu bisa lawan dia. Kau tidak mungkin bisa mengalahkan dia. Saudara pernah dengar gak? Ada orang-orang berpendapat begitu dalam hidupmu. Gak mungkin oke orang itu. Gak mungkin bisa berhasil orang itu. Aduh, aku udah kenal dia bolak-balik gagal. Gak mungkin dia bisa berhasil kali ini. Aku tahu dia udah 7 kali berusaha gagal maning. Ya. Selalu gagal. Ini usahanya yang ke-8. Lihat naik, gak mungkin berhasil. Orangnya lobo hoki, orang yang gak ada hokinya, orangnya gak ada aura-aura kemujuran, gak ada. Orang itu sial orang itu. Kenapa? Lihat aja, sionya sio apa? Dikaitkan lagi dengan sio, betul gak? Nah, saya suka sio, oke, sio saya suka, ya. Nah selalu begitu, akan ada orang, Anda mulai buka usaha, orang mulai pendapat, gak mungkin sukses di masa corona kayak gini. Kok buka usaha?
Aduh, gak mungkin bisa laku barangmu. Gak mungkin kau bisa sukses. Gak mungkin kau bisa jalani usahamu. Gak mungkin kau bisa berhasil. Bahkan beberapa anak-anak muda berkata begini, Pak, saya senang sama cewek itu cantik. Lalu temannya berkata, gak mungkin orang itu cewek mau sama kamu. Gak mungkin. Selalu akan ada orang berpendapat tentang hidupmu. Tapi masalahnya adalah begini, Anda gak bisa melarang orang berpendapat tentang siapa dirimu. Tapi keputusan Anda adalah apakah Anda mau mempercayai apa pendapat orang tentang dirimu. Atau Anda percaya pendapat Tuhan tentang dirimu. Saya mau beritahu, kalau boleh dikatakan begini, kalau Daud misalnya diundang dalam seminar sukses, ya, mau diwawancarai, Daud, apa rahasia suksesmu? Maka saya yakin Daud akan berkata begini, yang pertama rahasia sukses saya adalah tentunya Tuhan yang menyertai, yang memberkati, yang mengurapi aku. Dan bagian yang kedua saya yakin Daud akan ngomong begini. Bagian yang kedua, jangan dengarkan apa kata orang, dengarkan apa kata Tuhan tentang dirimu. Saya bisa dengar kata amin. Nah, saudara tahu kebanyakan kita gagal itu karena pendapat orang. Ya. Pendapat orang bukanlah kebenaran. Anda mungkin di satu saat bisa dengar apa yang orang katakan. Tapi tidak selalu pendapat orang itu kebenaran. Pendapat orang kadang-kadang justru melemahkan kita. Pendapat orang kadang-kadang justru membuat kita tidak berdaya. Pendapat orang kadang-kadang membuat kita tak berdaya, membuat kita lumpuh. Makanya kalau saudara baca dalam Amsal 29 ayat 25, lihat Amsal 29 ayat 25 berkata begini. Ini ayat yang sangat bagus. Firman Tuhan berkata begini, ya. Takut kepada orang mendatangkan jerat. Tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Nah, dalam terjemahan bahasa Inggris, dalam terjemahan The Message, ya, ayat ini berkata begini. The fear of human opinion disable. Takut akan pendapat orang melumpuhkan. Trusting in God protect you from that. Percaya kepada Tuhan akan melindungi engkau dari itu. Ya. Nah, dengarkan baik. Ternyata kalau kita cuma takut pendapat orang, apa yang orang katakan tentang kita, maka itu melumpuhkan. Banyak hari ini orang punya rencana besar tidak jalan karena apa kata orang, takut pendapat orang. Nanti ada banyak orang mulai ngomong, dia mulai lupa apa kata Tuhan tentang dirinya. Apa yang Tuhan rencanakan atas hidupmu. Saudara tahu ada serangga namanya kumbang badak. Ya. Saudara tahu badannya besar, sayapnya kecil. Ya, sayap kecil. Hampir mustahil sebenarnya kumbang ini untuk bisa terbang, bahkan mustahil. Bahkan para ahli berkata nggak mungkin bisa terbang. Tapi saudara tahu kumbang badak ini bisa terbang. Saudara tahu kenapa? Jawabnya cuma satu, karena dia nggak dengarkan apa kata para ahli, dia dengarkan apa kata Tuhan. Saya bisa dengar kata amin. Dia dengarkan apa kata Tuhan. Dia dengarkan apa kata Tuhan sehingga dia bisa terbang. Makanya begini, kita ini kadang-kadang terlalu banyak dengar pendapat orang sehingga kita lupa tanya sama Tuhan. Tuhan, apa pendapatmu tentang diriku? Apa yang Tuhan mau atas hidupku? Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan rencanakan atas hidupku. Sehingga kita lupa, sehingga segala sesuatunya kita cuma banyak dengar opini. Makanya Amsal berkata, the fear of human opinion disable. Takut akan pendapat orang melumpuhkan. Ya. Saudara tahu Yesus nggak peduli orang mau bilang dia nabi kek, mau bilang apa kek, dia nggak peduli. Kenapa? Karena hidupnya tidak ditentukan dari apa kata orang. Hidupmu ditentukan apa kata Tuhan. Saya bisa dengar kata amin. Hidup kita ditentukan apa katanya Tuhan. Karena itu hari ini banyak berdoa.
Hari ini banyak berdoa sehingga engkau semakin dapat kekuatan meyakinkan dirimu, siapa dirimu di mata Tuhan. Kita terlalu banyak percaya, dan saya tahu itu baik. Kita percaya tentang siapa Tuhan. Tapi kali ini saya mau berkata, Anda harus percaya siapa dirimu di pemandangan Tuhan. Anda bukan loser, Anda bukan orang lemah, Anda bukan pecundang, Anda bukan orang gagal, tapi Anda adalah orang-orang hebat yang sedang diproyeksikan Tuhan untuk melakukan perkara-perkara besar. Justru masa sulit hari ini, engkau akan lihat dirimu, akan melihat perkara besar yang akan Tuhan lakukan di dalam dirimu. Saya bisa dengar kata amin. Yang kedua adalah pendapat diri kita sendiri. Ya. Nah, saya mau kasih contoh ayat-ayatnya sih ayat-ayat sederhana yang sebenarnya kita udah banyak baca. Nah, lihat. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11. Lihat. Ini kisah tentang Gideon. Hakim-Hakim 6 ayat 11. Sorry, ayat 12 langsung kita baca ya. Hakim-Hakim 6 ayat 12. Firman Tuhan berkata, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya. Kepada Gideon maksudnya. Demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jadi di mata Tuhan, Gideon adalah pahlawan yang gagah berani. Meskipun Gideon itu sebenarnya sedang sembunyi mengirik gandum di tempat pemerasan anggur karena takut dengan orang Midian yang akan merampas, menindasnya pada waktu itu. Nah, lihat ayat yang ke-13, jawaban Gideon. Jawab Gideon kepadanya, Tuhan, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Ya, ketika Tuhan berkata, aku menyertai engkau, dia mulai bantah. Dia berkata, kalau memang Tuhan menyertai kami, kenapa ini terjadi? Manakah perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tapi sekarang Tuhan telah membuang kami. Jadi dalam pikiran Gideon, pendapat Gideon tentang apa yang sedang terjadi, Tuhan sudah buang dia dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkan orang Israel dari cengkraman orang Midian. Kalimat berikutnya, bukankah aku mengutus engkau? Jadi Tuhan berkata, ayo pergi, aku utus engkau. Ayat 15, lihat lagi, Gideon membantah. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhan, dengan apakah akan ku selamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah paling kecil di antara suku Manasye, dan aku seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan di ayat 16 kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Kembali Tuhan berkata, akulah menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kara orang Midian itu sampai habis. Saudara lihat ya, Gideon berpendapat tentang apa yang sedang terjadi. Yang pertama, dia berpendapat masalahnya yang terjadi adalah karena Tuhan sudah membuang mereka. Ya, saya mau beritahu apa yang kau hadapi hari ini, masalah yang kau hadapi hari ini bukan karena Tuhan sudah buang engkau. Bukan. Saya bisa dengar kata amin. Tuhan tidak pernah buang engkau. Saya bisa dengar kata amin. Yang di rumah lebih keras lagi, bilang amin. Tuhan tidak buang engkau. Pak, saya kalau tidak dibuang Tuhan, kenapa Pak? Saya beruntun masalah. Saya mau beritahu sekali lagi, Tuhan tidak membuang engkau. Bisa bilang amin. Yang kedua, Gideon berkata, aku ini kaumku paling kecil, aku yang paling muda, aku gak berdaya, aku gak bisa apa-apa. Lihat, selalu ada pendapat diri kita sendiri tentang diri kita. Dan hati-hati dengan itu. Karena apa yang engkau nilai tentang dirimu, pendapatmu tentang siapa engkau, belum tentu itu kebenaran. Karena Tuhan melihat dengan cara berbeda. Tuhan berkata, Gideon, engkau pahlawan. Padahal dia lagi sembunyi, dia lagi takut. Mungkin hari ini engkau lagi sembunyi, engkau lagi takut, Tuhan tetap berkata, hei, engkau pahlawan. Dengarkan, yang mendengarkan siaran ini, engkau pahlawan. Bisa dengar kata amin? Bisa bilang amin? Engkau pahlawan. Dan kemudian Tuhan berkata,
Aku menyertai engkau. Sampai 2 kali Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Aku menyertai engkau. Kenapa? Karena begini saudara. Kita ini kalau sudah punya pendapat kekeh tentang siapa kita berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ada, kita berpikir itulah kita. Saya mau beritahu, bukan. Anda bukanlah apa yang Anda pikirkan tentang Anda. Aslinya Anda adalah apa yang Tuhan pikirkan tentang Anda. Karena itu berhenti hari ini meng-underestimate dirimu. Aku loh gak bisa apa-apa aku gak bisa apa-apa. Ya, aku gak bisa apa-apa. Lalu Anda bisanya apa? Aku loh gak tahu apa-apa. Saya selalu berkata kepada anak-anak saya 2 hal ini. Ya. Jangan pernah berkata tidak ada. Dan yang kedua, jangan pernah berkata tidak tahu. Kenapa? Karena kalau engkau tidak tahu, cari tahulah. Kalau engkau bilang tidak ada, carilah sampai ada. Dan itu yang membuat sebenarnya orang akan selalu struggle dan berkata, oh bisa, oh pasti bisa, oh bisa, oh bisa, oh gak ada, wah usahakan yang terbaik, gimana caranya bisa ada. Saya bisa dengar kata amin. Saya bisa dengar kata amin, karena itu dia baik-baik. Gideon merasa dirinya gak mampu, keluargaku paling kecil. Lihat ini, apa yang aku alami hari ini, karena Tuhan sudah buang aku, Tuhan sudah gak suka sama aku. Tapi kalau saudara baca Alkitab sebenarnya, semua yang sedang terjadi adalah masa persiapan di mana Tuhan mau pakai Gideon dengan cara yang luar biasa. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu, lihat hati-hati dengan apa yang kau pikirkan. Makanya dalam Amsal, ya, Amsal pasal 23, ayat yang ke-7 berkata demikian. Amsal 23 ayat 7, ya. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya, sendiri demikianlah ia. Dalam terjemahan yang lain dikatakan begini, ya. For as he think in his heart, so is he. Jadi kalau Anda mikir Anda pecundang, maka Anda akan jadi pecundang. Kalau Anda berpikir Anda ini orang gagal, Anda ini soe, ya. Anda ini hoki, maka jadilah seperti itu. Karena apa yang Anda pikirkan tentang siapa dirimu, itu yang akan terjadi atas dirimu. Karena itu jangan pikirkan tentang apa dan bagaimana dirimu. Mungkin engkau berkata, Pak kenyataannya kayak gini Pak. Bagaimana saya gak bisa mikir kalau saya orang gagal. Kenyataannya saya selalu gagal. Kenyataannya mungkin engkau selalu gagal, tetapi dengarkan baik-baik. Ya, dengarkan baik. Tuhan bisa mengubah kegagalanmu. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu hari ini, perhatikan baik-baik ya. Semua apa yang orang lain pikirkan tentang dirimu belum tentu kebenaran. Bahkan apa yang kau pikirkan tentang dirimu sendiri juga belum tentu kebenaran. Tapi pikirkanlah apa yang Tuhan pikirkan tentang siapa dirimu. Dan saudara tahu apa yang ingin Tuhan Anda pikirkan dalam hidupmu? Baca sebagai ayat yang terakhir, lihat. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-8, ini ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Ya, Paulus berkata begini. Ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kenapa Tuhan sudah suruh kita pikirkan itu? Karena itu yang Tuhan pikirkan tentang siapa dirimu. Saya nggak tahu keadaan Anda, tapi mungkin ada di antara Anda yang mendengarkan siaran ini berkata, Pak, saya udah jauh dari Tuhan. Apa Tuhan masih mau terima saya? Saya sudah jahat begini Pak. Saya mau beritahu, Tuhan mau nerima engkau. Ingat anak bungsu sudah melakukan pelanggaran, dia pulang, Tuhan mau terima. Apa Tuhan masih mau terima? Jangan dengarkan apa yang orang katakan, bahkan jangan dengarkan apa yang setan katakan. Setan berkata, alah jahatmu loh kayak gitu, gak mungkin Tuhan mau terima. Jahatmu loh kayak gitu, gak mungkin loh, Tuhan mau ampuni.
Alah, kau tahu dirimu itu udah keterlaluan. Gak mungkin loh Tuhan bisa berkati engkau lagi. Yang ada cuma kutuk atas hidupmu. Gak mungkin kau bisa dipulihkan. Jangan dengarkan itu. Karena demi kasih karunia Tuhan yang besar, Tuhan aja suruh kita mikir semua yang baik. Tuhan suruh kita mikir semua yang mulia. Tuhan suruh kita mikir semua yang suci. Tuhan suruh kita mikir semuanya yang baik itu. Mungkin Anda berkata, Pak, bagaimana saya bisa mikir yang baik kalau keadaan saya nggak baik? Pikirkan yang baik. Kenapa? Karena yang paling ngenes adalah orang sudah keadaannya nggak baik, mikirnya juga jelek. Saya bisa kata amin. Orang yang paling ngenes adalah keadaannya udah jelek, mikirnya juga jelek. Keadaanmu mungkin jelek, tapi kalau engkau mikir yang positif, keadaanmu bisa berubah. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu bangkitkan dirimu hari ini. Ingat, selalu ada 3 pendapat. Pendapat orang lain tentang siapa dirimu, pendapat dirimu tentang siapa dirimu, dan yang ketiga, pendapat Tuhan tentang siapa dirimu. Saya berdoa hari ini, bangkitkan imanmu untuk engkau melihat perkara besar yang akan Tuhan lakukan dalam hidupmu. Saya nggak tahu apa yang keadaanmu hari ini, tapi percayalah, Tuhan tidak tinggalkan engkau. Tuhan menyertai engkau. Tuhan selalu bersama dengan engkau. Dan engkau pahlawan yang gagah berani. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau berdoa. Angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus, hamba berdoa dalam nama Yesus buat tangan-tangan yang terangkat. Hamba berdoa, biarlah kasih karunia Tuhan menyertai. Buka mata mereka untuk misalnya bisa melihat siapa diri mereka di mata Tuhan. Mereka bukanlah pecundang, mereka bukanlah orang gagal, mereka bukanlah orang terkutuk. Tapi mereka adalah orang yang dikasihi Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan punya rencana besar atas hidupmu. Jangan biarkan pendapat orang, pendapat setan, pendapat dirimu sendiri membuat engkau tidak bisa melihat dan mempercayai apa yang sedang Tuhan pikirkan tentang dirimu. Karena itu hamba berdoa dalam nama Yesus. Setiap kebenaran firman-Mu meteraikan dalam hidup setiap kami. Dan kami percaya berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, penyediaan Tuhan, rencana Tuhan yang besar akan Tuhan genapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba selesai berbicara, meteraikan kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari, saudara-saudara, mari angkat hostia dengan tangan kanan ke atas lebih tinggi dari kepala. Saya akan bacakan firman Tuhan dan kalau percaya, mari aminkan dengan imanmu. Terima kasih Tuhan, kami percaya tubuh dan darah Yesus akan menyucikan, bahkan sudah menyucikan semua dosa, pelanggaran, dan semua kutuk sudah ditanggung, sudah dihapus oleh kuasa darah Yesus. Karena itu kami percaya hari ini lewat persekutuan tubuh dan darah Yesus, semua yang sakit disembuhkan, semua yang lemah dikuatkan. Bahkan kami percaya Tuhan ada dalam kami dan kami akan ada dalam Tuhan. Dan kami tahu apapun yang kami hadapi hari ini, Tuhan menolong kami. Dan dengarkan firman Tuhan, bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan mari angkat cawan anggur dan tangan kanan ke atas lebih tinggi dari kepala. Dengarkan firman Tuhan. Bukan cawan anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Bapa. Kami percaya hari ini kami diberkati Tuhan. Kami dikuduskan. Semua dosa, pelanggaran, kesalahan kami sudah dihapuskan. Sudah diampuni oleh kuasa darah Yesus. Dan kami percaya kami terima kemenangan, sukacita, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Oleh karena itu hari ini Tuhan, kami percaya hidup kami adalah hidup yang diberkati. Hari-hari ke depan kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Dan mari buka tanganmu sama-sama, kita siap terima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya
dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, terima warisan anak sulung, berkah double porsi. Sama-sama katakan, amin, 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 amin. Puji Tuhan.